Kalau kita lihat dalam analisis kebahasaan, ada beberapa kalimat yang penting kita ambil di situ, kita coba menjelaskan maknanya. Wa ma umiru illa, wa ma umiru illa. Kalau di layar bisa kita cari lihat. Wa ma umiru illa. Struktur ini menunjukkan pembatasan hasar. Artinya apa? Tidak diperintahkan kecuali hanya satu hal ini. Jadi kalau wama umiru illa itu pembatasan. Tidak diperintahkan kecuali hanya satu hal ini. Misalnya Bapak Ibu ikut pengajian gini ya. Tidak diperintahkan kecuali hanya mendengar dan mencatat misalnya. Itu saya disuruhnya. Lalu tu nak boleh, lalu tidur misalnya, mengecek kan nak boleh. Kira begitulah itu kalimat wama umiru tu. Ya kan? Ini membatasi dari satu yang lain asarnya. Kalau berjalan coba kamari saja ke situ berjalan kau sesek. Jadi hanya disuruh itu saja. Yang kedua, liya'budullaha. Setelah ada pembatasan, lalu disambui liya'budullaha. Ya'budu itu Bapak Ibu berasal dari ambil dari kata ain ba dal, ibadah. Itu bermakna apa? Tunduk, taat dan merendahkan diri sepenuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat dari liya'budullah. Nah, kemudian dipertegas dengan kalimat mukhlisina lahuddin. Mukhlisin itu Bapak Ibu itu kata yang diambil kha lam sad. Itu berarti memurnikan tanpa tanpa campuran syirik ada di dalamnya, tanpa ada riya ada di dalamnya, tanpa kepentingan dunia di dalamnya. Itu mukhlisin tu. Jadi ada pembatasan, engkau tidak diperintahkan kecuali apa? Hanya beribadah kepada Allah semata. Kemudian kalau engkau beribadah, engkau harus ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu adalah memurnikan tanpa campuran syirik, riya atau kepentingan dunia. Jadi langkuk dalam ayat itu. Nah, kemudian hunafa itu bentuk jamak dari hanif. Hanif itu apa makna apa Ibu? Condong. Condong tu misal ada karambi atau nak condong ke mari kita. Hanya nak kasih tu condong tu Pak Ibu, condong itu. Kalau ada anak yang hanif tu berarti condong kanan elok saja. Orang merokoknya ndak. Tapi kok azan orang masjidnya tiba. Tapi pengajiannya tiba tu condong kepada kebenaran. Nyok condong ke dua mah. Condong kepada kebenaran, condong kepada kebatilan. Kok berjudi, saya kerajonya merokok, saya kerajonya menciluk, saya kerajonya mabuk, berarti condong kepada kebatilan tu. Jadi hunafa ini condongnya kepada kebenaran. Hal-hal yang positif. Condong dari kesesatan awalnya menuju kepada kebenaran. Dari syirik menuju kepada tauhid. Pertama nyo sasik tu, nyo condong kepada kebenaran. Ndak balik condong ke sasik tu. Ya kan? Syirik awalnya, bentuk masyarakat jahiliyah tu kan menyembah berhala dulu syiriknya. Kini nyo tinggalkan berhala tu, nyo condong kepada ajaran tauhid, mengesahkan Allah. Jadi condong tu berawal dari karuah kepada janniyah. Hanya nak karuah le kanan janniyah saja le. Kanan elok saja condongnya itu. Semuanya punya magnet kan. Magnet tu hanya condong ke basi condong kepada magnet. Kalau lain tak condongnya tu. Nyu tertarik, daya tarik ke situ. Ya kan? Hanif gitu. Condongnya kepada kebaikan. Maka ajaran agama yang hanif tu dulu Bapak Ibu, itu tidak mau mereka menyembah berhala. Rentetan waktu
antara Nabi Isa alaihissalam kepada Nabi Muhammad, itu kan berabad-abad lo nak turun Nabi itu. Kalau nak satunya menyembah berhala, nak satunya minuman keras, Hanif. Maka ayah Nabi Muhammad tu nak do fakta sejarah nan kita baca rupanya menyembah berhala. Abakor kecek masuk nerakanya. Ayah Nabi Muhammad, ayah kandung Nabi Muhammad tu kan Abdullah. Dari sekian banyak anak Abdul Muttalib, Abdullah tu anak yang paling elok, Pak. Tapi meninggal di usianya muda. Pak, aku disabui ayah Nabi Muhammad masuk neraka. Ya kan? Ini Hanif. Tak ada fakta sejarah menyebutnya penyembah berhala, Pak. Alasan awak nyebutnya masuk neraka kan ada hadis tu. Padahal hadis tu diteliti oleh para ulama adalah yang nyosabui ayah tu adalah pamannya Abu Talib. Abu Talib tu memang menolak Islam. Tapi ayah Nabi Muhammad kan lebih dahulu ayahnya sebelum Nabi Muhammad. Dia tidak termasuk penyembah berhala. Termasuk Siti Khadijah binti Khuwailid itu perempuan yang paling suci di negeri Arab ketika itu ada hanya Khadijah. Tak satu menyembah berhala. Jadi itu Hanif itu. Ya kan? Seluruh orang menyembah berhala walaupun nyembahnya tak satu orang gitu. Itu Hanif. Sama aja Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan ayahnya Azar membuat berhala. Ayahnya menyembah berhala, kaumnya menyembah berhala. Namrud sebagai raja beserta kerajaan-kerajaan itu kan menyembah berhala. Nabi Ibrahim tidak menyembah, berarti Hanif. Ya, nya condong. Ndak ketujuhnya begitu lah tibonya, Pak. Ndak tujuh orang, misalnya ada anak orang merokok, nya ndak tujuh merokok, berarti anak tu Hanif tu, Pak. Condongnya kepada kebenaran. Nah, ya kan? Bentuk ibu, bapak ibu kini kuah. Itu termasuk Hanif sebenarnya. Hanifnya condong kemari mengaji itu. Hari minggu kan banyak lo kegiatan ibu-ibu pada pendak, mencuci, menyapu segala macam. Tapi dek kerana Hanif tu ada, Pak, ini menjadi daya tariknya itu kemari. Nah, kemudian maknanya adalah orang yang mengikuti jalan lurus sebagaimana ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu makna dari kata Hanif. Ya, orang yang mengikuti jalan lurus sebagaimana ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ajaran Nabi Ibrahim itu beliau kan bapak monoteisme. Mengajarkan agak bertauhid itu kepada Allah itu mengajarkan pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Lurui, itu namanya Hanif, Hunafa. Nah, kemudian poin kelima dalam kalimat tadi, wa yuqimu salata wa yu'tu zakah. Kan ada kalimat ko dari ayat tadi itu. Wa yuqimu salata wa yu'tu zakah. Di sini Bapak Ibu ada dua amal pokok yang menggambarkan hubungan vertikal, ibadah kepada Allah dan hubungan horizontal kepada kehidupan kepedulian terhadap sosial. Jadi ada dua poin penting yang disebut di sini. Wa yuqimus shalah, vertikal lurus kepada Allah. Berarti hamba dengan Sang Khalik. Tapi kalau berbicara tentang wa yu'tuz zakah, berarti horizontal sesama manusia. Kesempurnaannya di situ letaknya, Pak. Lurui KKT, melebar ke kehidupan sosial. Ada orang tak saya ibadahnya, berzakat enggak, sedekah enggak, berinfak enggak, dan ada satu celah. Beribadah rajin, Pak. Itu tidak seimbang sebenarnya. Atau kehidupan sosial rajin, dermawan segala macam, tapi beribadah enggak namu ada. Enggak cocoknya doanya, keduanya seimbang. Taat beribadah, hubungan sosial kok yoyo gitu. Berkawan, gotong royong, menyapu orang, itu kan sosial tuh, Pak. Ada kawan awak caliak, kawan sebagian awak caliak, taat beribadah lagi itu. Tiap sebentar ke masjid, because selesai ke masjid pulang kita. Nak tahu orang nyola berapa tahun orang nyo tinggal itu, nak tahu orang. 10 tahun, 20 tahun, nak tahu orang. Karena nak ada hubungan sosial gitu. Islam nak ada itu dong. Nabi itu lebih banyak bergaul jauh masyarakatnya. Kalau beribadah malam Nabi Muhammad tu Pak Ibu sampai bangkak tu miknya.
Tapi kalau siang hari beliau je masyarakat, duduk je Bilal. Bagawu tibunya je masyarakat kah. Menyapu, senyum. Bertamu sahabat menyapu, Assalamualaikum isyahu salam. Wajahnya senyum. Ya kan? Peduli ke orang. Itu kan sosial tu Pak. Agama kau tak cukup hubungan awak je Tuhan saja, Bapak Ibu. Kepedulian awak je masyarakat tu penting. Maka zakat itu sebenarnya mengikatnya je itu. Makna lain dari zakat tu kan tak tangkuik di situ beko tu ada sedekahnya, ada infaknya, ada ikonya dan sebagainya. Artinya mau memberi dan tolong menolong. Kemudian yang terakhir ujung ayat tu wazalika dinul qayyimah. Ad-dinul qayyimah itu apa bermakna? Mana apa ad-dinul qayyimah? Agama yang lurus dan benar. Ya. Kemudian menurut sebagian mufassir al-qayyimah itu apa? Diartikan al-millah al-qayyimah, agama yang tegak dan tidak menyimpang. Kalau lurus itu kan nak menyimpang. Kalau menyimpang berarti belok. Qayyim itu makna dasarnya kan lurus. Kalau ihdinas siratal mustaqim, jalan lurus, lebar. Kalau belok, itu nak ihdinas siratal mustaqim. Ini lurus Pak. Ada orang menyebut apa tu lurus surangnya. Tak ada menyimpang. Itu berarti awak elok tu Pak. Lurus awaknya kita. Kau jadi pemimpin kan pimpinan lurus itu nak rancang. Kau nak yang tak lurus itu apa ibu? Lainnya kecil mereka santali tak lah tu Pak. Tak seimbang apa nanya kecilnya perbuatannya. Pemimpinan lurus nak betul. Yo tak dia. Kok menegakkan ke adil tu ditegakkannya meskipun terhadap keluarganya. Nabi kan begitu. Kalau Fatimah mencuri, saya sendiri memotong tangannya. Kalau awak kini anak awak masuk apa kan terlibat korupsi itu mati-matian belanya. Ya kan? Dun sana awak itu kan.